Oke guys, kita kembali lagi di game Planet Zoo ini. Dan selamat datang kembali di kebun binatang khusus hewan-hewan Nusantara kita di Indo Zoo Wildscape. Udah lumayan lama ya sejak video Indo Zoo Wildscape yang terakhir kali gua buat. Dan di video sebelumnya itu kita baru membuat area zoo entrance dan beberapa kandang hewan aja nih. Sebelum kita lanjut progres kebun binatang kita coba masuk dulu nih untuk keliling-keliling dan ngeliat udah ada hewan apa aja di kebun binatang ini ya. Kita mulai dulu kelilingnya dari bagian luar kebun binatang ini dulu. Dan seperti inilah situasi di bagian dalam dari bangunan utama kita di Indo Zoo Wildscape ini. Oke, kita udah di dalam kebun binatangnya nih. Kita ke arah sini dulu deh. Kita udah punya rusa totol di sini, ada beberapa ekor. Kita udah punya landak Jawa juga. Asri banget ya kandangnya tuh, lihat. Gue juga udah tambahin sedikit area buat duduk-duduk di sini ya untuk para pengunjungnya. Oke, kita lanjut ke bawah sini. Kita disambut sama dua struktur ala-ala candi ini. Dan ini dia area kolam utama kita. Yang kolam ini tuh udah gue isi sama beberapa ekor angsa dan juga burung bangau. Dan yang terakhir kita juga udah punya beberapa ekor beruang madu di dalam sini. Tuh lihat tuh. Aktif banget mereka. Oke, di video kali ini gue akan membangun di kawasan yang sebelah sini dulu ya. Karena di sini kontur tanahnya itu ada tebingnya dikit. Jadi di sini gue mau buat sesuatu yang beda nih. Gue mau buat kandang yang hewannya itu bisa akses naik turun dari bagian bawah tebing sampai ke area di atasnya. Pertama-tama kita buat dulu terowongan untuk akses masuk menuju kandangnya. Karena di kebun binatang ini tuh dominan akses pekerjanya gue buat pakai jalur terowongan bawah tanah ya. Loh, jadi berlobang gini ternyata. Pintu masuk kandangnya gue taruh di ujung sini aja. Nah, untuk bolongan tanah kayak gini kita tutup dengan cara kita timpa pakai gundukan tanah baru aja ya guys ya. Jadi kalau di kandang beruang madu itu kan pengunjungnya bisa ngelihat binatangnya dari jalur bawah dan jalur atas. Nah, kalau di kandang yang ini tuh gue mau bikin biar hewannya itu
bisa akses ke bagian kontur atas sama kontur bawahnya. Oke, kita siapin dulu untuk jalur perairan di sekitar kandangnya. Di ujung sini gue juga tambahin air terjun nih, biar pemandangan di area kandang ini jadi lebih bagus. Oke, lanjut kita sambung aliran air yang di bagian bawah sini. Kita sambung dulu pembatas kandangnya. Nah, udah kelihatan nih ya bentukan dasar dari kandangnya. Untuk pagar pembatasnya, gue pakai pembatas yang sama yang kita pakai di kolam utama kemarin ya. Biar seragam nih dan sesuai juga sama tema Nusantara kita di kebun binatang ini. Dan untuk pembatas kandangnya, di sini gua nggak mau bikin pembatas yang terlalu kaku ya guys ya. Kayak tembok-tembok atau pagar-pagar yang biasa dipakai di kebun binatang pada umumnya gitu loh. Gua mau buat kandang dengan pembatas yang senatural mungkin nih di sini. Oke, selanjutnya kita tambahin dulu beberapa detail untuk landscape di sekitar area kandangnya. Dan pembatas kandang senatural mungkin yang gua maksud itu salah satunya tuh kita kayak pakai bebatuan kayak gini nih buat pembatas kandangnya. Jadi biar kelihatannya tuh kandang ini kayak nggak pakai pembatas lah istilah kata. Gua juga kombinasiin dengan batu yang lumutan ini nih, biar kesan naturalnya makin dapet.
Oke, untuk yang bagian bawah kurang lebih kayak gini ya. Gua bakal coba masukin binturong dulu nih ke kandang ini nanti. Untuk area atasnya juga kita bikin pakai pembatas bebatuan kayak yang di bawah ya. Gua buat bebatuannya itu bertingkat di beberapa titik, jadi kita bisa taruh tanaman hias di atasnya nanti. Mungkin kalian ada yang berpikir kayak, emang nanti binatangnya nggak kabur apa kalau pembatas kandangnya begini doang? Itu tuh simple aja ya guys ya. Karena di game ini tuh kebanyakan hewannya nggak akan bisa kabur walau cuma dibatasin sama batu atau rumput tinggi doang. Kecuali kalau binatangnya itu bisa lompat jauh ya. Setahu gua sih kayak gitu. Oke, bentuk dasar kandangnya udah jadi nih. Next kita akan buat kayak gubuk kecil dan ngerangkai jalur hewannya untuk manjat ya. Biar hewannya itu bisa akses ke semua area di kandang ini. Oke, gubuk kecilnya udah jadi. Sekarang kita tinggal ngerangkai jalur panjatan untuk hewannya.
Nah, untuk yang bagian bawah udah jadi ya jalur panjatannya. Harusnya sih ini bisa nyambung ya sama area yang di atas tebing itu. Lanjut tebingnya kita tambahin bebatuan dulu untuk detailingnya. Oke, sekarang kita buat jalur panjatan di area atas ini. Nah, dah jadi. Harusnya sih bisa kehubung ya area atas sama area bawah kandangnya. Sekarang tinggal kita tambahin enrichment item untuk hewannya dan juga tanaman-tanaman untuk detailing landscape-nya ya guys ya. Nah, untuk celah-celah kayak gini nih, kita tambahin blok tanah kayak gini nih, sebagai tempat buat kita naruh tanaman di atasnya. Sebenarnya kalau nggak pakai blok tanah kayak gini juga nggak apa-apa sih. Tapi gue pengen pakai aja biar lebih detail sama lebih bagus gitu.
Oke, sip. Kandangnya udah jadi nih keseluruhannya. Gimana nih menurut kalian? Gue demen sih ya sama tampilan kandangnya ini. Apalagi dengan adanya air terjun di pinggir situ tuh jadi kayak kesannya bikin natural gitu. Kita coba masukin hewannya dulu ya. Oke, binturongnya udah pada masuk ya. Kita lihat dulu nih pergerakan mereka dan respon mereka di dalam kandang ini. Kira-kira mereka bisa panjat dan akses semua area di kandang ini gak nih? Kegedean apa ya kandangnya buat binturong? Binturongnya kayak kecil banget loh di sini. Oke, sejauh ini masih bolak-balik manjat di area situ aja ya mereka. Oke, gue coba pindahin binturongnya ke area atas sini. Kita lihat nih pergerakan hewannya. Bisa manjat juga ya dia di area sini. Oke, bisa tuh dia manjat sampai sini ya. Seenggaknya kita udah tahu nih kalau hewannya itu bisa manjat sampai ke atas sana ya guys ya. Loh, nggak jadi turun dia. Malah turun di sini lagi tuh. Kayaknya emang terlalu gede ya kandangnya kalau cuma buat diisi sama binturong doang. Kayak kurang rame gitu kelihatannya. Oke, sejauh ini sih binturongnya nggak kabur ya ngelewatin tumpukan batu-batunya. Berarti aman lah untuk batu pembatas kandangnya ya. Oke, akhirnya turun juga nih binturongnya. Dia udah mulai mengikuti jalur panjatannya untuk turun ke bawah. Cuma kalau dilihat dari sudut pandang pengunjung di pinggiran kandangnya sini tuh kayak binturongnya agak susah dilihat ya. Kayak kekecilan gitu. Oke dah, karena kurang sesuai nih kalau binturongnya kita taruh di kandang itu. Jadi di sini gua akan buat satu area kandang lagi nih di pojok sini untuk buat binturongnya. Gua akan buat kandangnya itu bisa dilihat dari sisi jalur menanjak di sini. Kita sambungin dulu jalur terowongan bawah tanah untuk akses menuju kandangnya.
Lanjut kita buat dulu area batas kandangnya. Kita tutup pakai tembok di area bawah jalurnya. Soalnya gue nggak mau binturongnya bisa ke bawah kolong jalur situ ya. Biar binturongnya itu bisa tetap kelihatan jelas nih sama pengunjungnya. Jadi nanti dari sisi sini nih, pengunjungnya bisa ngeliat binturongnya dengan jelas. Kita perbanyak lagi bebatuannya buat ngelengkapin landscape di area sini. Lanjut kita siapin juga jalur pancatan buat binturongnya. Gue buat jalur panjatannya agak dekat ke area jalur pengunjungnya ya. Oke, ternyata di area sini belum kebagian ya untuk jaringan listrik dan air bersihnya. Kalau gitu kita taruh dulu mesin listrik sama mesin airnya di area terowongan bawah sini aja nih. Oke, jalur di terowongan bawah tanahnya udah terhubung semua nih. Dan kurang lebih begini ya untuk kandang baru untuk si binturongnya. Gua akan taruh siamang buat gantiin binturongnya di kandang ini.
Dan untuk binturongnya kita langsung aja pindahin ke kandang barunya. Oke, ini dia siamangnya udah mulai menyebar. Dan binturongnya juga udah mulai masuk ke kandang barunya ya. Oh, langsung manjat nih dia. Nah, kan kalau kayak gini mendingan ya guys ya. Binturongnya jadi lebih kelihatan jelas tuh. Untuk siamangnya mereka juga udah mulai explore kandang mereka nih. Oh, langsung manjat mau dia ke area atas ini. Nah, gini kan enak ya dilihatnya. Masih agak jelas gitu buat dilihat hewannya daripada yang tadi. Dan ya, binturongnya masih pada di bawah semua. Kayaknya emang dasarnya pada mager manjat deh ini binturongnya. Di sini gue isi siamangnya sengaja cuma 2 ekor dulu ya guys ya. Biar mereka berkembang biak sendiri di sini buat ngeramein kandangnya nanti. Oke, kita pantau-pantau dulu hewan-hewan baru kita di sini ya. Wih, lagi bergelantungan di sini tuh. Loh, ada yang lagi dongkrong di mari dia.
Untuk binturongnya, ya masih pada mager di sana ya. Bener-bener nggak mau manjat atau dia ya? Dari sini juga bisa kelihatan dikit tuh ya ke kandang siamangnya. Oke, gue udah tambahin beberapa detail lagi nih di sini untuk landscape dan taman-tamannya. Gue tambahin beberapa tanaman bunga-bunga juga di sini biar makin bagus. Jadi biar kebun binatang ini itu nggak cuma di kandang hewannya aja yang bagus ya. Gue juga mau buat di area yang non kandang binatangnya juga sama bagusnya ya guys ya. Oke, seperti inilah tampilan yang udah kita buat sejauh ini. Next kita akan membuat yang di area sini. Gue akan buat satu bangunan untuk akses pekerja ke kandang-kandangnya di tengah sini nih. Untuk yang di sini gue akan buat dua kandang lagi. Satu kandang untuk lutung Jawa dan kandang satunya lagi untuk kuskus Sulawesi. Lanjut kita mulai untuk ngebentuk bentukan dasar di kandangnya dulu. Gue buat biar ada pulau kecil nih di tengah-tengah kandangnya. Untuk kandang sebelahnya juga sama, cuma ukurannya aja yang lebih kecil. Karena ya kandang ini cuma buat binatang kuskus doang ya guys ya. Oke, untuk aliran airnya udah siap nih. Lanjut lagi kita mulai dulu untuk buat bangunan stafnya.
Gua tambahin satu pintu kandang lagi deh nih di ujung sini, buat persiapan untuk video selanjutnya juga. Oke, gua akan langsung percepat aja. Nah, untuk bangunannya udah jadi nih. Dan beginilah kurang lebih untuk bentukan bangunannya ya. Untuk pagar kandangnya gue juga masih pakai pagar yang sama kayak yang sebelumnya, biar seragam juga. Lanjut kita bentuk untuk detail dasar kandangnya. Nah, untuk yang di sudut sini gua akan susun sedikit bebatuannya untuk ngebentuk kayak pot alami untuk kita taruh tanaman hias nanti. Jadi biar nggak full sama pagar gitu pinggiran kandangnya ya. Oke, untuk bentukan dasarnya udah jadi nih ya. Tinggal kita tambahin bebatuan buat pembatas di bagian ujung sana nanti. Karena kandang ini buat lutung Jawa, sebenarnya gua kurang tahu ya kalau pembatas batu kayak gini tuh masih bisa gak ya buat lutung Jawa. Soalnya setahu gua lutung Jawa itu hewannya lincah banget ya. Apalagi dia juga bisa lompat ke sana kemari gitu loh. Cuma nanti kita lihat aja ya hasilnya gimana. Gua tambahin lagi deh pakai tembok ini buat pembatas kandangnya. Biar aman aja ya guys ya. Untuk di pojokan saluran air ini gua akan buat sedikit detail tambahan ya di sini.
kita akan buat partisi, apa ya namanya ya, ya kayak partisi buat antar saluran airnya gitu ya, kayak pembatas got gitu. Soalnya gue mau buat itu nanti saluran airnya itu bisa nyambung ke kandang sebelahnya ya guys ya, di next video. Oke, udah jadi. Lumayan lah buat nambahin detail-detail doang ya. Oke, kurang lebih begini nih bentukan dasar dari kandang lutung Jawa kita di sini. Gue lumayan suka sih sama bentuk dasar kandangnya ya. Jadi terpisah sama pulau gitu, itu kesannya kayak bagus aja gitu dilihatnya. Dan seperti ini dia ya hewan yang akan kita masukin lutung Jawanya. Ini juga gue baru nemu sih modnya lutung Jawa ini ya. Jadi gue langsung pakai nih di kebun binatang ini. Lanjut lagi, kita tinggal tambahin gubuk-gubukannya dan juga jalur panjatannya ya guys ya. Kita akan buat jalur panjatannya yang menghubungkan antara kandang utama ke daratan pulau yang kita buat itu ya guys ya. Gua buat lintasan panjatnya pakai tali-talian juga nih kayak gini. Biar lintasan panjatannya itu lebih bervariasi. Lanjut untuk tanamannya gue pakai yang ukurannya kecil-kecil aja. Supaya view ke dalam kandangnya itu nggak terlalu ketutupan ya guys ya.
Oke, dan ini dia kandang lutung Jawa kita. Gue demen sih sama detail pulau kecil di tengah-tengah kandangnya ya. Ngebuat kandangnya itu kayak nggak datar gitu sama daratan doang. Lebih bervariasi kesannya ya guys ya. Kita pantau dulu siamangnya sambil nunggu lutungnya diantar ya. Nah, itu dia caretakernya sudah mulai datang bawain lutungnya ya. Oke, ini dia lutung Jawa kita. Oh, mau langsung manjat kah dia? Wih, langsung pada manjat lewat jalur tali-tali ini ternyata. Oke, langsung pada explore ya mereka. Loh. Bisa berenang mereka ternyata. Kalau emang bisa berenang sih, untung aja gue bikin detail pembatas saluran air tadi. Kalau enggak ya bisa kabur mereka lewat saluran air tadi ya. Buset dah. Ditendang cok kardusnya. Loh. Bisa sampai ke pinggiran sini mereka ternyata. Lah, dia lompat keluar. Wah, bisa kabur ternyata lutungnya ya. Lah, mau kemana itu dia? Wah, dia malah masuk ke kandang sebelah. Jangan iri lah sama kandang sebelah. Gue udah bikin kandang kalian sebagus mungkin loh. Oke dah, gue coba tambahin barriernya pakai rumput-rumput ini. Kita lihat kira-kira masih bisa nerobos gak nih mereka. Oke, kita pantau dulu. Masih bisa nerobos keluar apa enggak nih mereka. Enggak nyangka sih gue lutung tuh bisa berenang. Apa emang lutung itu sebenarnya bisa berenang ya di dunia nyata? Oke. Mau ngapain nih dia? Loh,
Malah lompat. Yap, masih bisa nerobos ternyata ya guys ya. Mana lompatnya jauh banget lagi itu tadi. Loh, di sini juga ternyata. Dan dia masuk lagi ke kandang siamangnya. No kan? Aduh, jangan iri lah sama kandang sebelah. Kandang kalian juga gak kalah bagus loh. Langsung manjat pula kali dia di kandang orang. Oke, percobaan kedua. Gua bakal tambahin pembatasnya pakai bebatuan. Kita lihat nih, masih bisa nerobos apa enggak lutungnya. Kalau masih bisa, kayaknya gua harus bongkar ulang lagi nih. Buset dah, ada yang mental lagi loh. Lah, ngapain dia? Diem aja di kardus. Buset, ada yang mental lagi. Sumpah ini lutungnya pada rusuh banget mainnya ya. Oke, sejauh ini masih aman ya. Masih belum ada yang nerobos keluar lagi untuk lutungnya. Jadi gua tambahin beberapa ekor lagi nih untuk lutungnya di kandang kita, biar makin ramai. Sekarang gua tambahin 2 ekor lutung yang warna emas di sini. Tuh, langsung manjat juga dia. Emang aktif ya. Seru juga ya ngeliatin lutungnya bolak-balik di kandangnya kayak gini. Iya, jatuh lagi kardusnya, Cok. Binturongnya juga udah lumayan aktif manjat ya beberapa ekor.
Gue juga udah ubah dikit kandang binturongnya. Jadi gue tambahin tempat tidur di ujung sebelah sana tuh. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk kandang hewan berikutnya. Tapi sebelum itu, gue di sini udah nambahin sedikit detail untuk di area pojok sini. Jadi karena emang konsep binatang kita itu berada di tengah-tengah bukit dan hutan-hutan gitu, jadi gue ke depannya juga akan buat banyak area yang banyak pepohonannya sebagai transisi antar jalur pengunjung di kebun binatang ini ya. Biar enggak cuma ngelihat hewan gitu loh. Jadi pengunjungnya juga biar bisa menikmati suasana ala-ala hutan tropis gitulah ceritanya. Loh, ada yang tidur di atas batu sini binturongnya. Ternyata bisa juga dia akses ke area bebatuan sini. Oke dah, lanjut. Kita buat kandang baru di sini. Bentukannya kurang lebih sama sama kandang lutung Jawa di sebelah ya. Jadi ya selamat menonton ya untuk pembuatan kandangnya.
Oke, kandang kuskus Sulawesinya udah jadi. Untuk jalur panjatannya gue buat nggak terlalu gimana banget, karena ya kandang ini tuh cuma buat kuskus doang ya guys ya. Ini dia untuk bentukan kuskus yang akan kita taruh di kandang ini. Sesuai namanya, dia itu asalnya dari Pulau Sulawesi ya. Oke, itu dia baru pada sampai kuskusnya. Oh, ternyata begitu ya tampilan dari binatangnya. Agak mirip sama binturong sih gue lihat-lihat. Oke, udah mulai pada manjat. Kayaknya emang mod kuskus ini pakai model binturong ya sebagai hewan dasarnya. Soalnya emang mirip banget sama binturong ini bentukannya. Cuma beda model aja gitu loh. Loh loh loh, kenapa pula ini dia bisa jalan di udara? Ada-ada aja emang hewan mod ya. Kadang-kadang ada aja loh anomali kayak gini. Tapi overall gue cukup suka sama kandangnya ya. Kandangnya outdoor, nggak terlalu rame sama pepohonan. Jadi walau kuskusnya itu ukurannya kecil, tapi tetap bisa terlihat dengan jelas pergerakannya ya. Oke, kalau gitu kita coba keliling dulu ke sekitar area Indozoo Wildscape yang udah kita buat sejauh ini.
Masih pada ngerusuh lutungnya ternyata. Untuk di area danaunya, hewan-hewannya kebanyakan masih pada ngumpul di belakang sana ternyata. Pada mager banget loh buat nyebar di kolamnya. Oke lanjut. Lewat sini aja dah. Kita puterin kolamnya. Mana dia nih beruang madunya? Oh, pada di sana ternyata. Woi lah, lagi bermesraan mereka loh. Lah, pada nongkrong di atas sini semua mereka. Woi, lagi santai kawan. Di tepi jurang gini dia bergelantungan ya. Emang kalau udah pro beda.
Oke, kalau gitu sampai sini aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan subscribe ke channel ini. Gua akan lanjut lagi untuk progres kita di video selanjutnya.